Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sahabat Nusantara Mengaji, para pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam ngaji tafsir Jalalain. Kali ini insyaallah kita akan mengkaji suratul Baqarah dimulai dari ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Masaluhum, adapun sifat orang munafikin, sifatuhum fi nifaqihim, yakni sifat-sifat orang munafik di dalam kemunafikannya. Jadi sekali lagi ayat ini masih membahas tentang orang-orang munafik. Dan di sini ayat ini menggambarkan dengan masal atau disebut dengan perumpamaan. Sebagian orang menganggap bahwa masal itu adalah peribahasa, tetapi tidak sepenuhnya benar, karena masal di dalam Al-Quran itu tidak seperti peribahasa yang kita kenal di dalam bahasa Indonesia misalnya. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu peribahasa kan biasanya pendek, populer, dan dia cenderung menyerupakan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang diambil keserupaan secara umumnya saja. Misalnya air susu dibalas dengan air tuba. Ini kan keserupaannya dengan perbuatan seseorang yang dipergauli dengan baik kemudian dibalas dengan keburukan, kira-kira begitu. Jadi secara umum saja. Tapi kalau masal di dalam Al-Quran itu lebih detail. Jadi perumpamaannya jadi bukan disamakan tapi diumpamakan, ya. Perumpamaannya itu adalah tiap-tiap parsial, tiap-tiap detail daripada perumpamaan tersebut itu diserupakan, diumpamakan dengan seseorang misalnya atau dengan peristiwa tertentu. Jadi nanti kita akan membaca betapa panjang sekali perumpamaan di dalam Al-Quran itu, dan masing-masing dari bagian perumpamaan yang panjang itu menggambarkan apa yang dimaksud oleh perumpamaan tersebut. Nah, sebagian mufassir mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ketika menggunakan masaluhum, ketika menggunakan masal ini menunjukkan bahwa hal tersebut, peristiwa tersebut itu sesuatu yang mengherankan, ya, yang mengherankan sehingga untuk lebih gamblang bagi orang yang mendengarkannya itu lebih jelas memahaminya, mencernanya, kemudian dibuat perumpamaan yang sedemikian rupa sehingga mudah untuk dicerna oleh akal seseorang, kira-kira begitu. Masaluhum ay sifatum fi nifaqihim, sifatnya orang-orang munafik di dalam perilaku kemunafikannya itu kama salil ladzi, itu seperti perumpamaan orang istauqada, auqada, yakni yang menghidupkan, naron, akan api. Dia menghidupkan api fi dzulmatin, di dalam kegelapan. Falamma adha'at, namun ketika api itu telah menerangi, yakni anarat, telah menerangi mahaulahu, hal-hal yang ada di sekelilingnya. Jadi
setelah api itu bisa hidup menerangi sekelilingnya, fa'absara, maka dia mampu melihat, wastadfa'a, dan dia memanfaatkan dengan menghangatkan diri, kira-kira begitu istidfa itu. Wa amina mimma yakhafuhu, dan dia merasa aman dari hal-hal yang dikhawatirkan. Jadi misalnya kalau ada orang yang naik gunung katakanlah, ketika malam hari dia menyalakan api, itu faedahnya banyak ya. Selain dia bisa mendapatkan cahaya, dia mendapatkan kehangatan, dan dia tentu saja merasa aman dari misalnya dari hewan-hewan yang bisa menyakiti dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan orang-orang munafikin. Pada saat yang sama, ketika api telah hidup, ya, ketika dia sebenarnya harusnya sudah mendapatkan manfaat daripada api tersebut, zahaballahu binurihim, Allah membawa pergi cahaya mereka. Atfa'ahu, yakni Allah memadamkan cahaya mereka. Sebagian ulama menjelaskan bahwa nur dengan adoat atau dia itu berbeda. Jadi kalau di awal tadi dikatakan setelah mereka menghidupkan api, falamma adoat, setelah api itu menyinari. Pada kalimat setelahnya digunakan redaksi binurihim, nur, juga cahaya. Ada yang membedakan antara dia dengan nur. Dia itu adalah cahaya yang kuat, jadi an-nurul qawi, bahasa ada yang mengatakan begitu. Cahaya yang kuat, maksudnya apa? Adalah cahaya yang dia bersumber dari dirinya sendiri. Jadi api itu kan cahayanya memang dari apinya itu, kira-kira begitu. Tetapi nur, cahaya yang dalam bahasa Arab nur, itu merupakan cahaya yang merupakan pantulan daripada cahaya lain. Makanya Al-Quran ketika menjelaskan tentang matahari, dia menggunakan redaksi dia. Ketika menyebutkan cahayanya rembulan, Al-Quran menggunakan nur. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura. Nah, di dalam ayat ini apinya masih hidup, kira-kira begitu. Dhahaballahu binurihim. Apinya tetap ada, tetapi nur, yakni pantulan cahaya, yakni pemanfaatan cahaya yang seharusnya bisa mereka terima, itu tidak bisa mereka dapatkan. Kira-kira begitu. Jadi nur itu cahaya yang yang telah memantul, yang seharusnya bisa mereka manfaatkan. Itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya mereka tidak mampu atau tidak mau, enggan untuk memanfaatkan fasilitas atau api itu seharusnya dengan semestinya. Ya. Wa jam'ud dhamiri mura'atun li ma'na alladhi. Di sini menggunakan binurihim, bentuk plural jamak, ini karena mempertimbangkan makna alladhi di atas, kama salil ladhi, di mana alladhi itu secara redaksi lafal memang mufrad, tetapi maknanya itu umum atau banyak. Nah, ini menggambarkan bahwa orang-orang munafik itu, ya, mereka enggan untuk memanfaatkan potensi yang sudah ada, yakni Al-Quran, ya, naron, kira-kira begitu. Jadi sudah ada Al-Quran, tetapi mereka enggan untuk menggunakan memanfaatkan petunjuk daripada Al-Quran dengan cara semestinya. Tentunya kemarin kita sudah singgung, yang namanya petunjuk itu akan berfungsi jika digunakan sesuai prosedur yang seharusnya. Tidak hanya Allah mengambil cahayanya, tapi watarokahum,
Allah membiarkan orang-orang itu, mereka fi zulumatin, di dalam beberapa kegelapan. Jadi zulumat ini jamak, bentuk plural, tidak hanya satu kegelapan tapi beberapa kegelapan. Ini menunjukkan kegelapan apa? Ada yang mengatakan kegelapan kekufuran, kegelapan kemunafikan, kegelapan kubur nanti, kegelapan pada hari kiamat kelak. La yubsirun, mereka tidak mampu melihat mahaulahum, apa-apa yang ada di sekelilingnya. Mutahayyirina 'anit thariq, mereka linglung, tidak tahu jalan mana yang harus ditempuh. Khaifina, dalam keadaan takut juga. Jadi namanya seseorang ya, manusia itu kalau di dalam kegelapan, bahkan ketika dia di kamarnya sendiri itu kan pasti ketakutan dan kebingungan, kira-kira begitu. Nah, ini juga kondisi mereka saat cahayanya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka berada dalam kegelapan yang tumbuk-tumbuk. Fakadzalika haula'i, begitu juga orang-orang munafikin. Aminu biidhari kalimatil imani, mereka ini merasa aman dengan menampakkan keimanan mereka. Aman dari apa? Kemarin kita sudah bahas, aman dari pemberlakuan hukum-hukum Islam yang memberatkan orang munafik. Misalnya orang kafir itu harus bayar jizyah, pajak terhadap orang Islam. Bisa jadi malah diperangi ya, bisa dibunuh, diusir dan lain sebagainya. Nah, mereka sudah aman, merasa aman dengan menampakkan kalimat iman itu, menampakkan keimanan di hadapan orang-orang muslim itu. Namun fa'idha matu, ketika mereka mati kelak, ja'ahumul khawfu wal azabu, datanglah ketakutan dan siksa kepada mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka di muka bumi. Demikian ngaji tafsir Jalalain kali ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.